temannya sabrinya kalau kami datang berdua ini dengan Mas Damar, saya Sulistiono selaku pamong budaya ahli muda, juga sebagai subkoordinasi seksi sejarah dan tradisi. Ya, sesuai dengan disposisi yang diberikan kepada saya, yaitu menyampaikan mengenai objek pemajuan kebudayaan. Dilanjut, Mas. Nah, ini sebagai pengantar, tidak ada manusia tanpa budaya.
dan sebaliknya. Tidak ada budaya tanpa manusia. Jadi manusia dan budaya itu bersama. Ini kita lewati saja. Nah, kebudayaan adalah nilai perilaku entitas yang diyakini dan disepakati bersama oleh masyarakat pada wilayah tertentu dalam menetapkan tata kehidupan yang beradab. Jadi ada 3 unsur ini. Nilai-nilai yang disepakati, diyakini. Kemudian ada wilayah. Ada wilayah, ada masyarakatnya. Jadi kebudayaan ada 3 unsur. Nilai yang disepakati, diyakini, masyarakat yang meyakini, dan wilayah. Kalau nggak ada 3 unsur ini ya bukan budaya. Lah dalam budaya itu mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu ada orang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kan juga bagian dari budaya, bercocok tanam. Kemudian menjamin keselamatan hidup. Harus ada keamanan di situ. Serta meraih pemuliaan hidup bersama. Nah, ini ada penghargaan di situ. Yang dicontohkan situ adalah mengenai kesenian. Harus kita apresiasi, apapun bentuknya, harus kita hargai. Next, Mas. Ini lanjut aja. Kita fokus ke ini ya, OPK ya. Ini juga saya rasa kurang. Lanjut. Ini juga lanjut aja. Waktunya nanti. Nah, ini mengenai pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia. Nah, itu definisi dari pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ini merujuk pada Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemudian memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, dan seterusnya ya. Berarti ada 10 tujuan. Kemudian terkait dengan pemajuan kebudayaan itu ada 10 OPK, 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat,
ritus, pengetahuan tradisional, kemudian teknologi tradisional, seni, bahasa. Nah, ada 10 nggih. Tradisi lisan seperti apa? Ada yang perso? Tradisi lisan. Itu berupa pitutur yang diwariskan turun-temurun, tradisi lisan. Dongeng. Terus ada lagi sejarah lisan, cerita rakyat. Nah, itu masuk dalam tradisi lisan. Kami fokus di sini nggih, di OPK nggih, sesuai dengan materi. Jadi tradisi lisan itu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun. Skrip. Dengar istilah manuskrip saat ini? Manuskrip itu naskah kuno yang di dalamnya mengandung nilai-nilai atau informasi. Manuskrip. Contohnya apa? Contoh dari manuskrip. Tidak apa-apa. Bisa menjadi manuskrip, tetapi itu kan untuk kalangan tertentu gitu. Ada hikayat nih. Babat. Bukan makanan loh ini loh. Itu cerita. Tapi bukan juga itu dari penulisan sejarah, berbeda. Tapi babat juga bisa dijadikan penulisan sejarah. Misalkan di Majapahit adakah Brawijaya V? Kalau dalam babat itu ada, tetapi secara sejarah itu enggak ada bukti, tidak sampai ke Brawijaya V. Jadi cerita-cerita yang memiliki nilai budaya dan sejarah itu manuskrip. Cerita-cerita yang memiliki nilai sejarah, nilai budaya dan sejarah. Ada babat, hikayat, kemudian kitab, atau yang wewarah dari sini itu bisa masuk. Yang menuliskan leluhur kan. Kemudian ini juga ada yang nomor 3, adat istiadat. Ada yang bisa ada yang bisa enggak? Apa itu adat istiadat? Sering dengar kan pengertian adat istiadat? Apa? Salah enggak apa-apa? Enggak ada yang salah kayaknya. Gimana? Dalam jangka waktu yang lama. Itu juga benar. Jadi adat istiadat itu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Kuncinya adalah secara terus-menerus
dan diwariskan pada generasi berikutnya. Itu adat istiadat turun temurun. Kemudian yang keempat, ritus. Nah, ini terkait juga dengan kepercayaan ini, ritus ini. Masih asing kata-kata ritus. Jadi ritus itu adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Jadi semua yang OPK ini kuncinya adalah dilaksanakan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya perayaan, ya, peringatan kelahiran, kemudian upacara perkawinan, itu ritus. Kelahiran, perkawinan, upacara kematian, itu juga ritus. Dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Ini kalau di Sabta Dharma dalam 1 tahun berapa kali mengadakan acara ritus ini? Pas tanggal berapa? 1 Suro. Kayaknya sama ya, mungkin dalam rangka menyambut ini tahun baru Suro itu ya. Sebagai hari rayanya Sabta Dharma, 1 Suro itu. Sudah ada ketetapannya, ada kesepakatan, ada ketetapan ya. Selain itu ada enggak? Mungkin turunnya wahyu yang pertama kali ada, namanya apa? Wahyu sujud. Itu kan juga ritus, Mas. Cuman ritus yang di OPK ini yang melibatkan masyarakat secara umum. Misalkan 1 Suronya Sabta Dharma itu diperingati kan, itu hanya internal atau melibatkan masyarakat yang lain dalam perayaannya. Hanya sebagai tamu undangan. Jadi masyarakat umum tuh kalau bisa terlibat, kalau nggak dilaksanakan dia malah ini menunggu. Kalau secara umum ya seperti ritus ini di upacara kematian itu kan ada telung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus, nyewu. Ada berapa tahapan itu? 7 tahapan ya. Kenapa masing-masing hari itu telung dino, pitung dino, tang puluh itu diadakan selamatan enggak di sini? Ada ya. Nah itu tujuannya apa? Kalau nelung dino atau tiga hari setelah kematian itu kan sudah mulai membengkak kan, sudah mulai membengkak. Itu 7 hari. 7 hari itu membengkaknya sudah maksimal, dan kalau orang bahasa anak sekarang bledos atau meletus, sudah terurai 7 hari. Dan seterusnya, tahun pertama, tahun kedua, sampai
1000 hari. Kalau 1000 hari itu sudah menyatu itu. Tulang tengkorak, lutut, semuanya itu sudah menyatu. Itu diselamati semua, ditujukan untuk yang meninggal. Kalau dicermati kan kembali ke sebelum dia dilahirkan kan. Cuman dibalik. Pernah dengar seni sastra Macapat? Mocopat. Nah, Mocopat itu kan juga banyak kan, Mas Kumambang, kemudian Mijil, kemudian Kinanti, terus apa lagi? Asmarandono, ya, Asmarandono, kemudian Gambuh, Durma dan sebagainya, sampai Megatruh. Nah, Megatruh ini yang terakhir. Megatruh terus Pucung yang terakhir. Megatruh itu kematian. Megat roh. Rohnya lepas dari badan. Kemudian terkait dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya apa? Saya kasih contoh jamu. Jamu itu masuk pengetahuan tradisional. Ada nilai-nilai di dalam, ada manfaatnya. Ada lagi makanan dan minuman tradisional. Itu masuk ke dalam pengetahuan tradisional. Kemudian busana, pakaian yang kita gunakan, itu pengetahuan tradisional. Masing-masing daerah kan memiliki pakaian sendiri-sendiri ya, pakaian adat ya. Kalau di Blora ada pakaian adat Samin. Kalau di Surakarta, Semarang itu ada beskap. Itu busana masuknya. Kemudian terkait dengan teknologi tradisional, itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan. Contohnya apa ini yang teknologi tradisional? Teknologi tradisional. Pernah melihat petani membajak? Lah, itu juga teknologi tradisional. Menggunakan alat bajak itu. Luku. Transportasi tradisional. Bisa-bisa dulu ada ngadokar atau pedati, andong. Itu teknologi tradisional. Alat tenun. Nah, kemudian terkait dengan seni. Nah, kalau seni ini pasti sudah banyak yang tahu. Seni apa aja? Apa? Seni pertunjukan, nah itu seni pertunjukan, ada seni tari, seni musik, film itu masuk dalam seni. Media lain masuk, fotografi masuk ke media lain. Kemudian bahasa.
bahasa itu juga masuk dalam 10 OPK. Apa tuh bahasa itu? Sarana untuk berkomunikasi. Bahasa ini kan juga secara terus-menerus dilakukan secara terus-menerus dan diturunkan ke generasi berikutnya. Ada berapa bahasa di sini? Bahasa tulis, lisan, bahasa isyarat. Kemudian selain bahasa ada permainan rakyat. Ada yang bisa mencontohkan permainan rakyat? Dakon, betul. Egrang. Nah, itu kan permainan rakyat nih. Itu masuk dalam 10 OPK. Congklak atau apa tuh? Engklek ya. Main kelereng masuk itu. Nah, yang terakhir olahraga tradisional. Contohnya apa? Bedanya sangat tipis. Ya, bendengan ya gubak sodor sama. Gubak sodor masuk dalam permainan rakyat. Tapi biasanya perkembangan zaman itu menjadi sebuah olahraga. Tapi kalau dalam 10 OPK dia masuk dalam kategori permainan rakyat. Bela diri itu olahraga tradisional. Nah, apalagi di Banten ada debus. Debus itu kayak ilmu ini ya, apa tuh? Ilmu kebal itu ya, dari Banten itu. Kemudian kalau di luar Jawa, kalau nggak keliru daerah NTB NTT apa ya? Ada lompat batu tuh itu. Nah. Ya, yang ini nggak perlulah lainnya ini. Lanjut Mas. Menuju Jateng sejahtera dan berdikari. Terus Mas. Ini saya masuk langsung ke rumah budaya. Rumah budaya saja, terus next. Nanti waktunya nggak cukup. Terus. Ada nggak rumah budaya di situ? Nah ini. Sudah pernah dengar istilah rumah budaya? Atau baru kali ini? Baru kali ini ya. Ada yang bisa mendefinisikan rumah budaya? Itu ada. Itu ada unsur apa saja di situ? Ada tempat, lokasi, kemudian ada aktivitas. Dimanapun kita berada, di tempat manapun, di sanggar ini, di jalan, di pasar, di sekolahan, di rumah kita sendiri, bahkan di dunia maya, selama di situ terjadi interaksi budaya, itulah yang dinamakan rumah budaya. Bukan suatu joglo yang sering digunakan untuk pentas itu rumah budaya, itu ya rumah budaya, tetapi definisinya bukan seperti itu. Di jalan pun bisa jadikan rumah budaya. Pernah lihat pawai karnaval di jalan, ada atraksi budaya di situ kan? Nah, itu juga bagian dari rumah budaya.
Di rumah kita sendiri, rumah budaya enggak? Contohnya apa? Orang tua kita mengajarkan kepada kita sopan santun enggak di situ? Coba digali lagi, apa kira-kira yang pernah dilakukan di dalam rumah kita? Pada saat orang tua kita hamil, adakah mitoni mapati? Nah, itu kan interaksi budaya di situ. Mapati tujuannya apa? 4 bulan itu kan saat pertama kali ruh ditiupkan, ada kehidupan di situ, di calon jabang bayi. Ruh ditiupkan pada usia janin 4 bulan. Kemudian mitoni 7 bulan. Itu juga ada filosofinya. Pitulungan. Pada saat melahirkan diberi kelancaran, diberikan keselamatan. Anak atau bayi yang dilahirkan selamat, ibunya juga selamat. Seperti itu. Kemudian mijil, lah itu mijil itu maksud dalam mocopat. Mijil itu lahir menjadi jabang bayi, lahir menjadi bayi mijil. Setelah mijil kinanti. Anak-anak yang masih kecil itu masih butuh bimbingan, tuntunan. Sebenarnya mocopat itu kan hidup dan kehidupan. Ya paham ya, rumah budaya ya. Dimanapun kita berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan di situ terjadi interaksi budaya. Itulah rumah budaya. Jadi esensinya itu, kesimpulannya itu. Di sekolahan ada yang bisa mencontohkan kalau itu rumah budaya? Apa coba contohnya? Kita diminta menghormati kepada guru enggak? Dengan teman-teman, ya toh, di situ juga ada. Apalagi yang jelas di situ ada ekstrakurikuler, ada entah itu seni tari atau seni musik kan juga diajarkan. Entah itu teater juga diajarkan. Itu kan juga interaksi budaya. Ada transmisi keterampilan yang diturunkan ke siswa. Ada ilmu pengetahuan yang ditransmisikan ke siswa, yang semula tidak bisa menjadi bisa. Nah itu rumah budaya. Di pasar kita transaksi, terjadi kesepakatan dan harga, ya toh? Itu juga bagian budaya. Kalau tidak terjadi kesepakatan kan tidak dibayar. Nah, ada kesepakatan harga, dibayar, barang menjadi milik kita. Sementara itu waktunya sudah berapa menit tadi? 30 menit. Berarti saya kelebihan 10 menit Mas ya. Matur nuwun, waktu dan tempat kami kembalikan kepada seksi acara. Matur nuwun. Tangan buat Pak teman. Kalau punya pertanyaan di-keep dulu, karena selanjutnya kita akan mendengarkan kelanjutan materi tentang perspektif Sabta Dharma di dalam pemajuan kebudayaan. Materi akan disampaikan oleh Bapak Jarwanto selaku Ketua Lembaga Pendidikan Persada Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Jarwanto kami persilakan. Sumangga Bapak. Tepuk tangan buat Bapak Jarwanto, monggo. Salam waras. Perkenalkan saya Jarwanto
dari Sragen. Singkat saja perkenalan saya, dan izin di sini saya akan bicara sesingkat-singkatnya. Waktunya berapa menit, Mas? 15 menit. Syukur nanti nggak nyampe 15 menit selesai. Kalian sudah membaca, di depan ada tema Krida Remaja Kerohanian Sabta Dharma Jateng 2.0. Mengapa? Betul. Sakjane aku arep ngewehi hadiah, tapi karena tak delok wis pinter-pinter ras itu. Kalian di sini mengikuti kegiatan diklat remaja yang kedua. Tujuannya untuk apa? Satu. Yang kedua, supaya kalian tetap teguh menjadi warga Sabta Dharma sampai akhir hayat. Makanya nanti ada sesi pengukuhan, tapi rahasia. Kemudian selanjutnya, supaya kalian mengerti akan budaya. Makanya di sini ada Condro Sengkolo, Swara Tinoto, Hambuko Budoyo. Kalian para generasi muda harus berbudaya. Kita sebagai orang timur, ya budaya ketimuran. Tadi Pak Sulis sudah ngentikan tentang salah satunya sopan santun ya Pak. Sopan santun, etika. Di diklat remaja yang pertama itu dilakukan di Sit Edo, lingkungan kampus. Sekarang kalian mengikuti yang kedua ini di lingkungan masyarakat secara langsung. Jadi sangat berbeda lingkungannya. Maka di sini kalian dituntut untuk lebih menjaga sopan santun, etika terhadap lingkungan. Apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan para sesepuh-sepuh kita? Di sini kalian di saat jalan-jalan ke kampung atau kalian dari acara ini datang ke tempat kalian tidur, berpapasan dengan masyarakat sini harus menyapa. Tunjukkan wajah senyum, wajah yang bahagia, jangan mencucu. Tahu mencucu? Nah, tahu ya. Senyum, kasih salam. Derek langkung Mbah, derek langkung Pak Di. Nggih. Lagi-lagi di saat kalian sedang di rumah, yang kalian tempati itu rumah warga. Barang-barang yang ada di situ bukan milik kalian. Jadi jangan cenunuan, bahasane Sragen itu cenunuan. Nginguk kono, nginguk kene, blusuk kono, blusuk kene tanpa izin yang punya rumah. Jadi ada batasannya. Kemudian bagi yang merokok, sebenarnya nggak boleh merokok sebenarnya ya. Tadi saya lihat ada yang ditegur sama panitia di belakang karena merokok. Jadi tolong, ini bagian dari sopan santun. Usahakan jangan merokok di tempat umum. Kasihan teman-teman yang tidak merokok. Lagian tubuh kita itu sebenarnya nggak butuh rokok. Itu hanya pepinginan, bukan kebutuhan. Di dalam Sabta Dharma kita diajarkan yang namanya tigas jonggo. Apa itu tigas jonggo? Ya, kalau dalam penggalian kalian cuma dikasih pengertian tiga jonggo ki pisaing rasa dan pangrasa, pisaing gembung karo mustaka. Tapi seperti apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ini sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari tiga jonggo aplikasinya salah satu adalah bisa memisah antara keinginan dengan kebutuhan. Simple sebenarnya. Aku butuh rokok apa ora, karo aku pengen ngerokok itu beda. Kalau kebutuhan itu terbatas, tapi kalau pepinginan itu tidak akan pernah ada batasnya. Kenapa? Keinginan itu disetir oleh nafsu. Sedangkan kita diajarkan untuk bisa mengendalikan nafsu. Nah, bedanya di situ. Makanya nyuwun sewu bagi yang ngerokok jangan tersinggung kalau saya bicara tentang rokok. Artinya rokok sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, tapi pepinginan. Artinya kalau masih merokok itu sudah tiga jonggo belum? Nyuwun sewu Pak tuntunan. Kembali ke laptop.
tentang objek pemajuan kebudayaan, tema diklat kita kali ini. Pak Sulis sudah bicara banyak panjang lebar. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tapi di sini saya tulis ada 11. Bukan saya melanggar undang-undang, karena ada satu cagar budaya yang juga tidak bisa lepas dari objek pemajuan kebudayaan. Pak Sulis sudah memaparkan secara umum. Nah, di sini saya ingin mempertajam objek pemajuan kebudayaan yang ada di Sabta Dharma itu apa saja. Tadi pertanyaan beberapa saya dengar tidak terjawab ya Pak. Tapi ini adik-adik yang depan sudah pintar-pintar saya dengar. Tradisi lisan yang ada di Sabta Dharma apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Wejangan Panuntun Agung Sri Gutomo yang ditirukan atau diwejangkan ulang oleh para tuntunan di sanggar-sanggar, setiap sanggaran itu tradisi lisan. Lainnya apa? Wejangan Tuntunan Agung, cerita tentang perjalanan temurunnya wahyu. Banyak di situ, nanti bareng-bareng bisa kita gali. Kemudian manuskrip. Di Sabta Dharma kita mengenal banyak manuskrip yang belum teridentifikasi atau belum kita temukan. Salah satunya adalah buku-buku wewarah yang dicetak tahun 1957, 1956. Itu bagian dari manuskrip atau kekayaan dari Sabta Dharma, tapi nyuwun sewu banyak yang hilang. Tugas kita bersama para generasi muda nanti untuk menyelamatkan itu semua. Kemudian yang ketiga yaitu adat istiadat. Adate warga Sabta Dharma apa saben taun. Tadi satu suro atau adat di sanggar. Di sanggar tidak boleh merokok. Di sanggar tidak boleh makan dan minum. Itu bagian dari adat itu kayak hukum, peraturan. Berikut nanti penyelesaian masalahnya. Kayak warga Sabta Dharma tidak boleh menikah 2 kali. Itu adat, jadi tidak boleh menikah 2 kali. Kemudian lanjut ritus. Banyak sekali ritus di Sabta Dharma. Sebutkan salah satu. Upacara perkawinan secara kerohanian Sabta Dharma digenepi. Kalau hanya upacara perkawinan itu umum. Sujud penggalian itu ritus. Sanggaran setiap malam Jumat Wage ataupun malam-malam Jumat yang lainnya itu ritus. Kemudian pengetahuan tradisional. Tadi Pak Sulis sudah mengatakan atau ngentikan jamu. Sabta Dharma punya produk jamu asli, formulasi dari Sabta Dharma. Ada yang tahu? Jamu Saptosari. Panitia jangan jawab. Oke. Lanjut geser, Pak. Kemudian teknologi tradisional. Di Sabta Dharma ada produk teknologi tradisional. Belakang coba jawab, tak rungokne. Belakang, nggak ada yang konsentrasi belakang kayaknya. Apa? Teknologi tradisional yang ada di lingkungan kita. Kalian pernah ke Sanggar Agung enggak? Ke Sanggar Candi Saptorenggo? Sanggar induk Candi Saptorenggo itu terbuat dari apa? Kayu. Rumah kayu itu adalah produk teknologi tradisional. Kemudian seni. Seni Semarang, Temanggung, Pati, nggak asing para remaja dari daerah-daerah itu. Panem Bromo Sabta Dharma itu adalah seni yang dimiliki oleh Sabta Dharma. Kemudian bahasa. Setiap cek
Di setiap sanggaran atau penggalian selalu diawali dengan tembang pengiring sujud dengan bahasa Jawa untuk yang di Jawa. Itu adalah salah satu upaya pelestarian bahasa Jawa. Kemudian permainan rakyat dan olahraga tradisional, ini tadi Pak Sulis ngendikan sangat tipis perbedaannya. Di Sabta Dharma apakah ada permainan rakyat atau olahraga tradisional? Susah mencarinya. Nah, nanti dalam diklat ini kalian punya kesempatan untuk bermain permainan rakyat dan olahraga tradisional di season terakhir. Nah, ini di yang terakhir yaitu cagar budaya. Ini ada undang-undangnya sendiri cagar budaya ini. Cagar budaya yang ada di Sabta Dharma salah satunya adalah sebenarnya ada Sanggar Candi Busono Purwo yang ada di Pare. Kemudian satu lagi Sanggar Candi Sabto Renggo. Itu sebenarnya adalah masuk cagar budaya. Cuma sayang belum terinventaris dan terregister. Tercatat dulu nih. Nah, ya, betul. Karena apa? Sebenarnya sangat kita sayangkan ada perombakan. Jadi merubah bentuk aslinya itu sebenarnya tidak boleh. Karena kalau sudah dirubah itu sudah tidak bisa masuk sebagai cagar budaya. Itu tadi 10 objek pemajuan kebudayaan plus 1 cagar budaya yang harus kita pahami bersama. Dan ini keuntungan kalian juga karena panitia menyatakan boleh mengirim jawaban nanti maksimal sampai pukul 7. Semua pertanyaan dari 20 soal itu tadi jawabannya sudah diterangkan Pak Sulis sama yang saya sampaikan. Jadi saya ngurung ngirim itu dapat keuntungan. Bener enggak? Nggih, makane ndang ngirim. Gitu nggih. Cukup saya bicara tidak panjang lebar. Sebelum saya mengakhiri, pesan saya tata tertib semua harus ditaati. Kalian punya pendamping yang pakai hasduk merah. Ya, hasduk merah itu adalah apa? Hasduk atau apa namanya? Ya toh, hasduk toh. Itu pendamping-pendamping kalian. Jadi kalau kalian tidak tertib pasti akan ditegur. Kalau ditegur jangan marah. Siap? Siap. Semua atribut harus dipakai. Sebagai peserta harus taat. Cukup sekian, salam waras. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Jarwanto. Monggo teman-teman kami buka 3 pertanyaan dari belakang. Monggo. 1 wajib bertanya dari belakang. Siapa Mas siapa? Dari sini. Wajib siapa? Monggo. Kalau nggak ada yang menunjuk saya tunjuk loh ini. 1, Masnya itu ya, boleh? Yang di depan pakai topi. Masnya ini. Ya yang maju, Masnya pakai baju hitam. Masnya pakai baju hitam, boleh? Ayo, harus ada ya pertanyaan, monggo. Ya, monggo maju, monggo. Terus yang bagian sana, biar gak ngantuk, itu Masnya, boleh itu belakang baju biru. Nah, saya nengok ke belakang, nah itu. Nah, sini maju. Nah, menyiapkan pertanyaan ya. Terus yang di sini di depan siapa? Ada yang mengangkat tangan? Yang belum siapa? Kalau yang diam-diam nanti langsung tak tunjuk loh ini. Nah, pastinya teman-teman 3 remaja ini pastinya sudah mendengarkan. Mungkin karena sangatlah mendengarkan, jadi tidak perlu ada yang dipertanyakan nih. Mungkin ada yang pertanyaan apa enggak? Enggak. Nah, kalau enggak perlu pertanyaan berarti bisa menjelaskan mungkin salah satunya yang didapatkan ya
yang didapatkan dari materi ini tadi yang dibawakan oleh Pak Jarwanto itu apa? Tradisi, adat dan tradisi di daerah. Dari daerah mana disebutkan namanya sama daerahnya dari mana? Jawa. Namanya siapa? Bagus Prasetyoatmojo, Jepara. Itu tadi ada dan tradisinya di Sabta Dharma kenapa? Apa? Saya dari sini belajar untuk menghormati sesama dan untuk itu loh menghargai sesama dan untuk menghargai umat beragama dan tahu cara menghargai orang tua. Namanya dari nama siapa? Alung Asik Utomo dari Pati. Siap. Next. Agak maju mungkin banyak yang nggak lihat. Salam waras. Kenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri dari Kabupaten Semarang. Yang saya dapatkan tadi dari Bapak Jarwanto yaitu tentang adat istiadat, terus tradisi lisan, tentang seni, buan tradisional dan teknologi tradisional juga. Dari mana tadi? Tiara Amelia Putri Dari dari Kabupaten Semarang. mungkin ada yang mau dipertanyakan dari Mas Jarwanto? Setelah mendapatkan materi ini apa yang akan kalian lakukan? Ya. Kira pulang-pulang nanti apa gitu yang bisa dibawa dari materi sini? Harus melaksanakannya. Kalian mau ngapain setelah dapat materi ini? Harus merubah sikap kita yang lama. Dari yang lain. Kita harus merubah sikap kita yang dulu untuk menjadi lebih baik lagi. Bisa dijalankan atau dikembangkan. Ya, Jadi saya nambahi yang dari Kabupaten Jepara. Pernah dengar perang obor? Itu dari Jepara loh. Lumban, Jeparanya mana? Mayong. Padahal itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Itu kepunyaan Jepara. Jadi begini, dari 10 UPK ini, kalau kita bisa mengkaji, baik kajian akademisnya, kemudian dokumentasi video, bisa mendeskripsikan, itu bisa menjadi suatu usulan pencatatan, kemudian tahun berikutnya itu bisa diusulkan ke penetapan warisan budaya tak benda. Tadi adat istiadat, sedekah bumi itu masuk adat istiadat, itu bisa menjadi warisan budaya tak benda. Cuman yang di sini kan 10. Domain dalam usulan WPTB itu ada 5. Salah satunya adat istiadat. Perang obor tuh bagus loh mas. Dulu tradisi itu dilaksanakan setahun sekali, perang antar kelompok, antar komunitas. Tapi tidak sampai melukai. Betul-betul obor ada apinya.
Kabupaten Semarang apa yang sudah menjadi warisan budaya tak benda? Apa Mas? Kabupaten Semarang. Saya contohkan yang di Surakarta. Keraton itu ada sekaten. Nah itu perayaan itu juga sudah ditetapkan menjadi WPTB. Jadi di Jawa Tengah itu sudah ada 135 warisan budaya tak benda Indonesia. Dan sudah ada yang ditetapkan secara internasional oleh UNESCO. Wayang itu sudah menjadi warisan budaya dunia itu. Gamelan, keris, batik, dan sebagainya. Itu berawal dari warisan budaya tak benda Indonesia, kemudian maju ke tingkat internasional ke UNESCO yang ada di Prancis. Ada yang tahu reog? Kesenian dari mana? Ponorogo, betul ya. Ada yang kelahiran tahun berapa ini? 2007, 2006. Jadi waktu itu tahun 2000 sekitar 2005. Pernah mungkin Mas Jarwanto pernah dengar ya. Reog itu kan pernah diklaim menjadi karya budayanya Malaysia kan. Lah, padahal belum lahir tapi tahu ya. Untuk melindungi karya budaya itu kan ada pelindungan itu. Ada inventarisasi, kemudian penyelamatan. Sehingga perlu karya budaya itu ditetapkan menjadi warisan budaya yang ada kekuatan hukumnya, ada legalitasnya. Memang betul reog saat ini sudah menjadi WPTB Indonesia, tapi secara internasional itu belum, masih rawan diklaim menjadi milik Malaysia. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada. Makanya teman-teman dari Jawa Timur itu sedang berjuang agar reog ini menjadi warisan budaya dunia asli dari Indonesia. Kalau yang di Malaysia itu pelaku budayanya dari Jawa Timur. Jawa Timur migran ke sana, berpindah menjadi penduduk sana. Wong dadak reognya juga belinya di Ponorogo. Aslinya juga orang Ponorogo, cuman memperagakan budaya reog itu di sana dan mereka sudah menetap di sana. Nah, Malaysia ini tinggal mengakui saja ini dari daerah kami. Sejarahnya seperti itu. Jadi karya budaya itu boleh diperagakan, dipraktekkan di tempat lain. Tetapi jangan diakui kalau itu adalah dari daerah situ. Jadi gampangannya begini, mudahnya. Kalau kita memiliki sebidang tanah, perlu enggak kita mempunyai sertifikat itu? Nah, sama. Demikian juga dengan karya budaya. Kalau ada sertifikatnya, berarti memiliki kekuatan hukum, ada legalitasnya, ditandatangani oleh menteri, ada nomor registrasinya juga di situ. Lah barangkali saja yang ritus ada di sini kan nanti bisa, tapi yang secara umum bukan yang internal, itu juga bisa. Kalau sudah syarat ke WPTB itu kan minimal karya budaya itu berusia 50 tahun dan sudah diturunkan atau dijalankan pada generasi kedua. Ada 2 generasi yang sudah melakukan. Nah, itu bisa dicatatkan kemudian diusulkan. Tetapi ya tidak mudah setelah diusulkan kemudian langsung ditetapkan
melalui tahap-tahap. Ada 5 tahapan di situ. Untuk menjadi BPTB internasional itu juga bersaing dengan provinsi lain. Karena satu negara hanya boleh mengusulkan satu karya budaya. Jamu sudah ditetapkan menjadi BPTB Indonesia. Jamu Sukoharjo. Kemudian tempe. Kayaknya hanya makanan ringan ya, kecil tempe. Tapi itu ada nilai budayanya di situ. Itu juga sudah ditetapkan menjadi BPTB. Dulu pada saat kita istilahnya apa ya kalau sini ya, sambatan mungkin ya, membangun rumah atau ngedegekap atau apa itu ya, kan nyambat tetangga-tetangganya dengan tetangga kanan kiri, disambat, kerja bakti, ora bayaran. Itu hidangan yang diberikan pada saat istirahat itu tempe, tapi tempe bacem itu ada nilainya. Kenapa tempe bacem? Tempe bacem itu kan manis ya. Nah, dari makan tempe yang manis itu energinya ya ada lagi di situ, sudah terbuang, terisi lagi dengan makan tempe. Nah, filosofinya di situ. Itu yang tempe. Itulah yang namanya nilai. Ada nilai-nilai budaya di situ. Tanpa kita sadari ternyata, lah ini yang harus kita gali itu. Termasuk nanti yang di daerah masing-masing ya, barangkali menemukan karya budaya yang belum pernah tercatatkan oleh Dinas Pengampu Kebudayaan. Dinas Pengampu Kebudayaan itu tidak mungkin sampai ke pelosok-pelosok. Yang di daerah-daerah yang pelosok, ini ada kesenian belum tersentuh, masih original dan usianya sudah lama hampir punah. Nah, itu bisa diusulkan, disampaikan informasinya ke Dinas Pengampu setempat agar didata, kemudian dicatatkan di dalam data pokok kebudayaan. Baik, adik-adik semuanya, sebelum acara ini ditutup, sebagai bekal pesan-pesan sebelum mengikuti acara selanjutnya, dalam acara ini kalian dituntut untuk bisa melakukan sesuatu setelah dari diklat ini terkait dengan objek pemajuan kebudayaan agar tidak diklaim oleh orang lain. Yang pertama, gali, kenali, pahami objek pemajuan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua, lestarikan. Yang ketiga, kembangkan. Dan yang keempat adalah manfaatkan. Jadi sampai ke aspek manfaat. Cukup sekian, terima kasih. Waras.